Ngabuburit bareng Faye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat, puasanya pada lancar, yang sakit semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari video sebelumnya, yaitu hal-hal yang menarik dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebelum itu, kemarin kan ada sedikit pertanyaan tuh di ujung video. Kalian kepikiran gak sih kenapa Nabi Adam disebut penerus? Padahal bukannya Nabi Adam itu manusia pertama. Atau mungkin ada kehidupan sebelum Nabi Adam diciptakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya ada 3 pendapat. Nah, salah satu pendapatnya nih katanya, karena jauh-jauh hari sebelum bumi ini ditempati oleh manusia, para jin itu sudah duluan hidup nih di bumi, dan mereka berbuat seperti apa yang malaikat katakan, berbuat kerusakan, lalu bertumpah darah di bumi. Makanya malaikat punya kekhawatiran bahwa manusia akan melakukan hal yang sama seperti para jin. Oke, terjawab ya teman-teman. Nah, berarti sekarang kita bisa lanjut nih ke bagian 2, yaitu hal-hal yang menarik dari kisah Nabi Adam alaihissalam bagian 2. Yang pertama adalah jumlah anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Pasti di antara kalian ada yang ngira nih bahwa anak Nabi Adam dan Siti Hawa ada 4 atau bahkan hanya 2, yaitu Qabil dan Habil. Tapi nyatanya anak Nabi Adam dan Siti Hawa ini banyak banget teman-teman. Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki 40 anak plus 1 anak. Nah, kenapa sih dipisah kayak gitu? Oke, kita bahas ya. Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Tabari dalam tarikhnya menyebutkan bahwa Siti Hawa memiliki 40 anak Nabi Adam dengan masa kehamilan 20 kali. Maksudnya gimana nih 20 kali masa kehamilan terus memiliki 40 anak? Maksudnya di sini adalah di setiap kehamilannya Siti Hawa melahirkan 1 pasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Jadi 20 kali melahirkan menghasilkan 20 pasang anak kembar alias 40 anak. Pada persalinan yang pertama, Siti Hawa melahirkan Qabil dan Iklimah. Lalu persalinan yang kedua, Siti Hawa melahirkan Habil dan Labuda. Oke, tadi itu kan 40 anak ya. Terus gimana nih yang tadi disebutin plus 1 anak? Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Selanjutnya yang kedua adalah kawin silang anak Adam. Beberapa waktu yang lalu aku nemuin satu video di suatu platform di mana seseorang bertanya-tanya bagaimana caranya anak-anak Nabi Adam ini berkembang biak sampai jadilah kita semua ini. Bukankah perkawinan sedarah itu dilarang oleh Tuhan? Katanya gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang kebingungan tentang hal itu. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Qasas Al-Anbiya bahwa Siti Hawa telah melahirkan 1 pasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Lalu Adam diperintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putri dari kembaran laki-lakinya yang lain, dan seterusnya. Oke, mungkin bahasanya agak ribet dan susah dicerna ya, tapi kita buat sederhananya aja nih. Jadi gini, Qabil dan Iklimah serta Habil dan Labuda. Nantinya Qabil akan dinikahkan dengan Labuda dan Habil akan dinikahkan dengan Iklimah. Begitulah cara anak-anak Nabi Adam dikawinkan dan berkembang biak sampai akhirnya sampai kita. Dari penjelasan tersebut tetap jelas ya bahwa tidak ada perkawinan dengan saudara kembarnya sendiri, tetap ada kawin silang. Lalu hal yang ketiga adalah persembahan dari Qabil dan Habil. Singkatnya, ketika perintah Allah turun kepada Nabi Adam untuk mengkawin silangkan anak-anaknya, Qabil merasa iri dengan Habil karena Habil bisa menikahi Iklimah yang parasnya lebih cantik dibandingkan Labuda. Beberapa kali bertengkar, Qabil pun juga sudah bertekad untuk membunuh Habil. Habil pun juga sudah berusaha menasihati saudaranya. Tetap saja rasanya perselisihan di antara mereka itu tidak akan selesai karena adanya iri hati di dalam Qabil. Pekerjaan mereka berdua pun juga beda, gak sama antara satu dengan yang lainnya. Pekerjaan Qabil adalah berkebun atau bercocok tanam, dan pekerjaan Habil adalah beternak. Perselisihan terjadi sampai Allah menurunkan ilham untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Allah meminta persembahan terbaik dari Qabil dan Habil, istilahnya sayembara untuk mendapatkan iklima ini. Qabil mempersiapkan persembahannya dengan cara mengambil anggur yang biasa-biasa saja dari kebun yang ia miliki. Berbeda dengan Habil, Habil langsung mempersiapkan dan memilih hewan ternak terbaik dari peternakan yang ia miliki. Setelah itu, mereka membawa serta meletakkan masing-masing persembahannya di atas dua bukit yang berseberangan. Dan akhirnya mereka juga harus menunggu waktu yang cukup lama untuk mengetahui persembahan siapa sih yang diterima oleh Allah. Hal menarik yang keempat adalah burung gagak yang mengajari cara mengubur mayat. Tunggu. Emang siapa sih yang meninggal? Terus kok bisa burung gagak yang ngajarin? Jadi, singkatnya persembahan Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja karena persembahan Habil itu dipilih betul-betul yang terbaik dari peternakannya, sedangkan persembahan yang Qabil berikan adalah anggur yang biasa-biasa saja yang dipilih dari kebun yang ia miliki. Dengan begitu, akhirnya Habil lah yang bisa menikahi Iklimah. Sedangkan mau tidak mau, Qabil harus menikahi Labudah. Dendamlah Qabil kepada saudaranya dan malangnya Habil akhirnya dibunuh oleh Qabil hanya karena wanita. Setelah membunuh Habil, Qabil merasa kebingungan. Bagaimana nih cara menyembunyikan mayat Habil? Allah kirimkan sepasang burung gagak yang sedang bertengkar di hadapan Qabil. Lalu salah satu burung gagak tersebut akhirnya mati atau kalah dalam pertengkaran, dan burung gagak yang lainnya mengubur bangkai tersebut dengan tanah. Dari situlah Qabil paham, mengerti bagaimana cara mengubur mayat saudaranya dengan tanah. Hal menarik yang terakhir banget dari kisah Nabi Adam alaihissalam adalah penyembahan api. Sebelum ini kita sudah bahas ya dosa pertama yang ada di muka bumi yang dilakukan oleh Qabil, yaitu pembunuhan. Sekarang aku akan bacakan salah satu pendapat yang lemah tapi menarik nih untuk kita bahas atau sekedar mengetahuinya. Disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah, disebutkan bahwa Qabil ketika membunuh Habil, kemudian ia lari dari Nabi Adam menuju ke Yaman. Qabil pun mendatangi iblis, lalu iblis berkata kepada Qabil, sebenarnya Habil diterima kurbannya serta kurban tersebut dimakan oleh api, karena Habil adalah pengikut ruh api dan penyembah api. Wahai Qabil, maka hendaknya engkau pun melakukan demikian untukmu dan keturunanmu. Qabil pun menuruti perkataan iblis dan membangun kuil api. Itulah kuil pertama dan penyembahan api yang pertama. Di situ iblis berusaha menipu Qabil dengan cara menyebutkan Habil adalah penyembah api, lalu persembahan Habil itu diterima oleh iblis, bukan diterima oleh Allah. Padahal nyatanya persembahan Habil benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pendapat tersebut akhirnya Qabil tertipu oleh iblis, lalu membangunkan kuil untuk api dan melakukan penyembahan kepada api. Oke, itu tadi 5 hal menarik dari kisah Nabi Adam alaihissalam bagian 2. Berarti total teman-teman udah dapat 10 hal menarik ya dari kisah Nabi Adam ini. Oh iya, ada yang ketinggalan tentang satu anak selain 20 pasang anak kembar yang tadi udah aku sebutin. Selain 20 anak kembar, Nabi Adam juga memiliki satu anak tunggal tanpa kembaran sebagai pengganti atas kematiannya Habil. Satu anak tunggal tanpa kembaran ini adalah pengganti sekaligus penghibur Nabi Adam atas tewasnya Habil. Nah, menurut kalian, satu anak terakhir tanpa kembaran ini apakah akan melanjutkan silsilah kenabian? Atau bahkan beliau adalah Nabi Idris? Atau mungkin orang yang lain? Menurut kalian gimana? Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat atau sekedar mau nebak-nebak aja, boleh banget ditulis di kolom komentar. Segitu dulu video ngabuburit hari ini. Tungguin video ngabuburit yang lainnya dengan hal-hal menarik dari kisah Nabi yang lain. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, insya Allah. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.